Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kembali jumpa dengan video saya yang kedua. Masih lanjutan video yang kemarin, part 1 tentang menemukan ide menulis, ya. Kalau kemarin kita bercerita tentang ide menulis itu, saya sudah memberikan pengalaman saya bahwa ide menulis itu dapat dari pengalaman, ya, dari apa yang kita lakukan. Nah, perjalanan itu kita jadikan untuk sebuah tulisan. Nah, sekarang ide menulis bisa kita dapatkan dari mendengar cerita, baik itu cerita orang lain, ya, cerita orang lain, baik itu cerita masa lalu ataupun cerita masa kini. Teman-teman semuanya, cerita yang disampaikan oleh orang lain tersebut, nah, kalau kita bisa menangkap salah satu kalimatnya, itu bisa kita jadikan sebuah tulisan. Nah, di sini saya bercerita, tentu ada faktanya. Nah, ini adalah salah satu contoh buku saya yang berjudul Si Bujang Hitam Hewan Tuaru-aru. Nah, ide ini saya peroleh ketika mungkin teman-teman ingat waktu kecil kita mengaji di surau di masjid, itu banyak cerita-cerita mistis atau cerita-cerita misteri yang disampaikan oleh orang tua kita, guru kita. Nah, lalu kita setelah kita dewasa seperti saya sekarang, setelah kita dewasa kita ingat cerita tersebut, dan kalau kita kembangkan bisa menjadi sebuah tulisan. Nah, situlah diminta kepiawaian kita mengembangkan tulisan tersebut, ya. Tentunya dengan mencari narasumber tidak hanya satu, namun banyak narasumber yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk pengembangan buku cerita kita tersebut. Nah, teman-teman, jadi cerita masa lalu, nah, itu bisa kita jadikan ide untuk menulis, ya. Kemudian buku saya yang kedua ini adalah Legenda Talago Duo, ya. Ide ini saya dapat dari cerita masa lalu. Jadi cerita orang-orang, ya, dari cerita orang-orang yang mana di kampung saya itu terdapat sebuah telaga yang lumayan besar dan bagus. Dulunya sih cerita orang, ya, dulunya sih telaga itu adalah satu memanjang, namun karena terjadi sebuah gempa, nah, sehingga satu bukit runtuh dan membelah telaga tersebut. Nah, saya mendengar cerita ini dari orang-orang tua di kampung. Nah, saya tertarik, ya, untuk menjadikan ini sebuah buku. Lalu saya mencoba mencari referensi yang lain, tanya sana, tanya sini, tanya orang tua-tua. Kemudian saya juga pergi ke telaga tersebut, apakah benar. Nah, setelah mendengar cerita dari orang-orang dan dapat referensi, nah, tergantung saya mengembangkan cerita tersebut menjadi sebuah buku. Di sini berapa ya? Di sini 130 halaman. 130 halaman, ya. Nah, jadi teman-teman, itu ide yang kedua yang bisa kita jadikan untuk tulisan kita, ya. Yaitu ide yang berasal dari cerita orang lain. Nah, di sini perlu saya sampaikan, saya bukanlah seorang ahli menulis, seorang yang profesional dalam menulis, namun saya hanya berbagi pengalaman buat teman-teman bahwa tentang dari mana kita bisa mendapatkan ide untuk sebuah tulisan, ya. Silakan teman-teman kalau percaya dengan saya, namun saya sudah membuktikan, ya, tidak hanya berbicara namun fakta, namun saya sudah membuktikan bahwa apa yang kita alami tersebut, apa yang kita dengar, nah, itu bisa kita jadikan sebuah tulisan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja di video saya yang kedua ini tentang menemukan ide menulis. Mudah-mudahan
Kalau teman suka tentunya silakan like, komen, dan subscribe, dan bagikan pada rekan-rekan kita yang lain, mudah-mudahan bermanfaat dan silakan dicoba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.